Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pridima Putri, NIM 17043080. Nama saya Dika Permata, NIM 17043110. Perkenalkan, nama saya Diah Dewi Nawangwulan. Di sini Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah mengenai penghindaran pajak atau yang biasa disebut dengan tax avoidance. Nah, penghindaran pajak atau tax avoidance ini bisa diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Nah, secara konseptual, skema penghindaran pajak ini sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja dilakukan dengan ketentuan pajak. Nah, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tax avoidance atau penghindaran pajak. Salah satu ahli yaitu James Kessler memberikan pengertian tax avoidance sebagai usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuatan undang-undang. Pendapat kedua yaitu dari Justice Reddy, dia merumuskan tax avoidance ini sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Nah, lebih lanjut, dia mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang. Meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan pembuatan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa secara literal tidak ada hukum yang dilanggar. Namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tax avoidance dengan tax evasion. Tax avoidance memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak. Secara lebih jelas, tax avoidance dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Sementara tax evasion merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan. Tetapi di sini di mana letak perbedaannya? Yang pertama kita lihat dari sisi legalitasnya. Dari definisi antara tax avoidance dengan tax evasion, jelas keduanya memiliki perbedaan dalam hal legalitasnya. Artinya, tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang diperkenankan secara hukum. Selanjutnya, kita lihat dari sisi upaya konkret yang dilakukan. Semakin besar penghasilan, beban pajak juga akan semakin besar. Lagi-lagi harus diakui bahwa tak ada yang suka penghasilan berkurang bayar untuk membayar pajak. Maka dari itu, dilakukan upaya untuk menghindarinya. Ada beberapa upaya yang dilakukan pada tax avoidance, meliputi yang pertama yaitu mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang lebih besar. Dalam laporan keuangan, penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Yang kedua yaitu melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Ada dua skema tax planning yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak. Yang pertama yaitu substantive tax planning. Dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak, objek pajak, atau subjek dan objek pajak sekaligus ke negara lain yang memberikan perlakuan pajak khusus dalam arti keringanan pajak. Tax avoidance dilakukan tanpa kecurangan dan rekayasa yang bertentangan dengan aturan perpajakan. Berkenaan dengan hal ini, beberapa perusahaan ada yang menyusun laporan keuangan dalam dua versi. Yang pertama, untuk kepentingan laporan internal para pemegang saham terkait dengan perhitungan dividen. Yang kedua, diperuntukkan bagi perhitungan pajak. Lantas, bagaimana dengan tax evasion?
Upaya konkret dari tax evasion dilakukan dengan melanggar ketentuan atau perpajakan yang berlaku. Di sini wajib pajak sudah memiliki niat kurang baik yang bermuara pada ketidaksediaan untuk membayar pajak, baik sebagian maupun keseluruhan dari pajak yang terutang. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak itu dapat dibedakan menurut golongan wajib pajaknya, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa saja. Praktik penghindaran pajak ini masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang mengatakan bahwa tak seorang pun suka membayar pajak. Banyak cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara-cara yang dilakukan para wajib pajak ini, yang pertama itu melakukan pinjaman ke bank yang nominalnya itu besar. Yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan. Yang ketiga itu hibah. Dan yang keempat, pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu melakukan pinjaman ke bank yang nominalnya itu besar. Pada pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, memasukkan bunga itu menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung itu berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak itu meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjamannya itu semakin besar pula. Bunga pinjaman ini tuh dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualannya itu tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Cara yang kedua itu pemberian natura dan kenikmatan. Praktek ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras atau natura di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktek ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan itu harus mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang. Yang ketiga, hibah. Hibah yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak. Karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang keempat, itu adalah pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018. Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak dapat membayar pajaknya itu sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecahkan laporan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Baiklah, terima kasih kepada para penonton video kami. Semoga video kami memberikan manfaat bagi para penonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.